Cetro ini yang nyeklek ini. Nah itu sudah ada tulisannya Pura Kalisodo. Sana ke Candi Cetro itu ada tulisannya itu Pura Kalisodo ke arah sana, tertulis jarak 800 meter. Ya, ini arah yang benar ini. Selepas pertigaan tadi, view-nya apa kok ini ya, aku mandek sih tuh. Ya, tak abadikan dulu, keren tuh. View-nya keren banget kok ini kok. Juas. Atur nuwun, dapat cuaca cerah sampai detik ini, keren, mantap. Sampailah di Pura Kalisodo. Ini kelihatannya tidak dikunci sih, boleh masuk asal dengan kepentingan berdoa. Apa ini? Terus dari sini bersama rumah pertama dari Pura sebelah kiri, patokannya itu rumahnya Pak Jayadi. Ini belum ada tulisan basecamp. Nah, itu ada gambar macannya. Nah, lalu di sana ada tulis kelompok tani. Ini saya mau ngobrol dulu dengan Pak Jayadi. Ini peraturan pendakian jalur babar. Taati peraturan, melaporkan, mempersiapkan, membawa peralatan, and so on gitu. Ada juga larangannya. Nah, ini jalurnya nanti tuh akan melewati jalur yang bernuansa religi. Istirahat. Persiapan packing pulang. Yes. Ini ada kamar mandi di sini tuh ya. Ini saya diantar dikawal sama Mas Anwar. Ini gerbang yang sesungguhnya ada dua versi. Yang di sana itu juga gerbang itu yang gerbang ke Edelweiss yang diposting. Cuma saat ini banyak pohon yang tumbang itu menuju ke Patirtan yang jalur Cetro. Sekarang saya diajak ke sini yang lewat jalur Gong Perdamaian. Ya. Yes, ini jalur Gong Perdamaian. Gong Perdamaian itu kita ambil sisi kiri. Nah, ini kata Mas Anwar nanti masih akan banyak bertemu dengan percabangan karena warga setempat masih nyari rumput ya, semacam ini. Nah, ini ada persimpangan, kita yang ambil lurus. Kita tadi dari sana di bawah hutan Mandingan Danau Cemoro. Ini sampai di perempatan. Orang setempat metiknya sampai sini. Kalau sudah sampai sini jangan milih jalur yang landai, tapi pilih yang nanjak ke sana. Ambil sisi kanan dari pohon pinus, mungkin cemara deh. Sana. Lurus. Langit itu mati. Yes, ini pukul berapa? 12.40 mulai perjalanan. Kita dengarkan dendang harmoni alam.
kurang lebih perjalanan dari Monumen Gong Perdamaian itu sampai pos 1 hanya sekitar 20 menit. Mereview lokasi pos 1 itu di bawah pohon kanopi yang cukup rindang, tapi hanya segini tok tanah lapangnya, yang jelas tidak diperuntukkan buat ninda. Ya udahlah, 20 menit masa ya mau ninda dari sana. Biar saya nanti dikira bohong nggak sampai pos 1 ya. Rodok nyelpi jenenge dhewe ngeplok merdeka wae, nggak ada yang menyponsori, nggak ada pesan sponsor. Yang penting kan ngevlog bukti nek dirinya itu sampai sini. Atur napas, nanti jalan lagi. Area sini sudah banyak yang kebuka. Ini kelihatan kalau dilihat dari yang Candi Cetro itu kan yang korban kebakaran kan di sini. Nah, ini ada plakatnya. Plakatnya. Itu ada suara-suara orang-orang. Tadi ketemu warga. Saya tanya, katanya sedang membersihkan saluran air. Begitu. Itu di atas juga ada suara-suara. Nah, ini pun ada pertigaan, tapi nggak terlalu kentara yang sana. Nah, nggak terlalu kentara. Maka kita juga masih tetap memilih jalur yang jelas. Menurut warga setempat, jalurnya enak babar, cuma babar itu terbuka. Kalau di jalur Cetro kan selepas pos 1 itu kan hutannya lebat sampai pos 3, pos 4 itu masih lebat. Ketemu orang setempat, warga setempat lari. Itu yang cerita tadi, yang bukan cerita, teman rombongan yang cerita yang saya tanya yang di depan tadi. Mereka sedang membersihkan saluran mata air, yang di mata air itu biasanya di atas bukan ada mata air, dibersihkan supaya air yang mengalir ke bawah itu lancar, bersih begitu. Kerja bakti sambil melakukan perawatan ini pipa-pipa itu biasanya. Kebuka panas ngentang-ngentang kayak gini. Nah, ini vegetasinya belum pulih yang sini. Yang kelihatan kalau sisi kiri dari Cetro itu kan agak kebuka-buka, itu ternyata sini. Ya masih dominan landai, ada aja tipis-tipis lah. Ini kalau melihat depan, buka, nanjak lembut. Kalau area yang kebuka gini nih ya, lihat view bawah, hiburan, mantap. Nah, yang jalur Cetro kan punggungan itu. Nah, punggungan kelihatan. Ya punggungan sebelah itu. Coba hanya beda punggungan aja. Area yang kebuka pol. Kayak diapit perdu. Ini masih kelihatan. Masih lancar. Tapi ini kan sudah tidak ada jejak sepeda motor sih sampai sini. Tadi bekas ban motor itu sampai di pos 1. Setelah itu hilang. Kemungkinan yang pakai sepeda motornya sampai pos 1. Ya, buka kayak gini nih. Nah, kita kalau lewat sini
Siap-siap panas. Siap-siap panas. Kendati samar-samar, sampai di sini masih ada penanda menuju puncak. Perjalanan sampai sini kurang lebih 30 menit dari pos 1. Terus dari pos 1 sampai ke sini itu yang masih ada kanopi pohon itu nggak sampai 25 meter. Selebihnya kebuka. Kurang lebih setengah jam dari pos 1, kemudian mulai akan ketemu dengan vegetasi yang mulai memadat. Kan pohon yang gede-gede dulu, tapi habis kebakar lalu habis. Yang kebakar gede-gedean, lereng Lawu itu. Sedikit informasi, tadi menurut Mas Anwar itu jarak antar pos dari 1, 2, 3 dan seterusnya itu kurang lebih jarak antar pos itu 1 jam. Menurut orang lokal bisa jadi ya lebih. Nonton langit biru di celah-celah perdu. Sekarang pukul 13:30 sampai di pos 2 ada hutan rapat. Jadi mudahnya itu dari pos 1 sampai pos 2 itu area terbuka. Ini loh. 2. Ya, lumayan buat istirahat karena teduh. Tadi dari bawah kan kebuka, terus tadi saya review di bawah itu ketemu vegetasi, ternyata hanya sekitar 25 meter atau 30 meter sampai pos 2. Mantap. Nah, ini ada warga setempat yang nyari ramuan. Ini pos 2. Saya mau istirahat makan tadi tidak jadi karena ketemu warga yang cari ramuan sedang istirahat di situ. Gak enak. Kurang lebih 1/4 jam tadi ngobrol-ngobrolnya, mendapat beberapa informasi bahwa ramuan itu yang mereka cari sesuai dengan pesanan. Kebanyakan adalah untuk obat Jinsei atau pengobatan ala Cina, kearifan lokal Cina sana. Nek Cina ini ora lokal, nasional. Katanya bisa cari lumut, jenis jamur, akar-akaran, rumput-rumputan, perdu, dedaunan. Pokoknya sesuai dengan pesanan. Jadi mereka tidak setiap saat mencari ramuan, itu tergantung apakah ada yang pesan atau tidak. Dan dari beberapa jalur Lawu yang saya daki itu ketemu rombongan paling banyak yang mencari ramuan itu ya baru ya babar ini. Ngono informasi nih. Yuk karo ngematke jalur. Bosene ya ora apa-apa. Wong aku cerita ning sing cerita ora diketokke, sing diketokke malah dalane setapake. Selepas pos 2 itu lumayan lah variatif vegetasinya. Tapi katanya nanti di depan separuh itu menuju pos 3 ketemu padang ilalang. Yuk kita lihat saja ya. Mantap. Lebih sekitar 40 sampai 50 meter meninggalkan pos 2 yang sejuk di bawah kanopi pepohonan. Ini sudah dihadapkan pada area yang terbuka. Hot.
kalau nyawang wongi. Ya, karena sendirian yo, supaya enggak gabut-gabut banget ya. Banyak ngonten. Wong yo ora ono sing nyeponsor yo. Bebas merdeka to. Area kebuka yo ngehot tang. Tadi saya istirahat seperempat jam di pos 2, rencananya mau makan mengurangi bekal. Berhubung ngobrol ya tak batalkan, lalu jam 2 kurang seperempat melanjutkan perjalanan. Jadi kita ngarep ini sudah sampai ke area Padang Ilalang. Oh, sana Ilalang. Ya, ini Padang Ilalang. Di bawah hutan baru. Nah, mandingannya belum gede-gede. Ya lumayan lah. Nah, sana itu di depan kelihatan banyak gogolnya. Yang habis kebakar itu belum tumbuh hutannya. Kalau dilakukan penghijauan ini, pengembalian kawasan hutan ini ya bisa cepat. Nah, ini alami mandingan ini. Wah, tanda-tandanya angin kencang di area atas ini. Jam sekian nih sembribit. Ini nonton dhuwur, nonton langit. Dari area Padang Ilalang, view-nya mantap, keren. Salah satu filosofi yang saya pelajari dari Pak Jayadi tadi itu, hidup itu adalah perjuangan, seni, dan harus dinikmati. 3 kata: perjuangan, seni, dan harus dinikmati. Seni dan dinikmati ini, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup itu merupakan seni. Yang namanya seni itu pasti ada baik dan buruk, tergantung dari sisi mana mau dilihat. Nah, yang baik itulah yang harus dinikmati. Kalau yang buruk ya tinggal saja ya toh. Ya iyalah, masih sabana Ilalang di bawah hutan mandingan. Angin di tengah padang atau sabana Ilalang. Itu ada area yang terbuka dan kelihatannya ini base campnya atau area perhentian warga setempat yang nyari ramuan tadi. Ini baru dipakai. Yes. Mantap. Kita melaku neng Padang Sabana Ilalang. Sambil melihat yuk bawah yuk kan. Sabana Ilalang. Lihat coba, keren kan? Keindahan bawah dari sabana alang-alang. Lembah ini masih cukup padat hutannya,
terbuka bekas kebakaran. Yes, ini kelihatannya kalau melewati Sabana Ilalang nanjak landai. Tapi kalau ini habis ilalang ini kelihatannya mau mengejam, tandakannya benar atau tidak ya, kita lihat ya. Iya, mengejam tanjakan deh. Ini kita di akhir, di penghujung Sabana Ilalang. Yang dua langitnya biru, kita api, berhubung view-nya bagus, ya saya abadikan lah. Ya eman-eman, mau view-nya bagus kok, ya diabadikan. Keren, mantap, mantap. Taruh nanjak, sadis, ya. Kelihatan view di bawah, semoga kelihatan view di bawahnya. Pas pendakian musim kemarau, wanginya kepancang, langitnya biru. Ini masih di Bukit Ilalang. Langitnya biru banget. Itu mungkin yang di ujung itu pos 4 atau pos 5 dilakoni banyak kan. Masih melihat papan penunjuk di kejauhan sana. Tadi saya masih melihat orang mikul karung, bagor putih. Kui artinya penduduk setempat masih ada yang mencari ramuan. Hari ini saya walaupun sendiri tapi banyak ketemu warga setempat yang turun habis mencari ramuan. Lumayan lah, tapak iyo masih terlihat jelas. Dan kalau saya amati, orang setempat yang turun bawa karung dari kejauhan, agaknya selepas Padang Ilalang ini atau mulai Padang Ilalang itu area tanjakan yang sesungguhnya. Dari gunung kok mau nanjak, iya tuh mas. Ya, semakin ke atas itu akan menjumpai percabangan. Ini yang jalur Trabas baru, jalur lama. Sama-sama ketemu. Saya tadi habis ikut yang Trabas, ternyata lebih terbuka daripada yang lama. Napas elek menggis. Awan-awan nanjak Padang Ilalang. Rasanya mantep. Mantap bro. Mantap. Terobos. Terobos terus pokoknya. Apa tuh saya wonten rencange wingking? Apa sih? Masih ada papan penunjuk arah. Ini jalur melengkung atau yang dilandaikan. Kalau yang lurus tadi kan ini yang punggungan bukit yang masih ada ilalangnya. Nah kalau lewat sini yang warga lokal Wakamsi Trabas tadi ya melet. Yes, kira tuh landai. Dulu ini jalur aslinya. Nah ini bagasi, ini punggungan kan tajam. Tadi saya yang sempat ambil dokumentasi jatuh di sana. Pada istirahat di kejauhan. Dari sini viewnya makin ajib gile, ajib
Gile. Ini juga masih ada ilalangnya. Panjang ternyata sabana ilalangnya. Dan masih terbuka ngendak-endak. Bolong. Siang bolong. Ini belum sampai pos 3. Karena lewat sabana alang-alang kok. Ngendak-endak. Rasanya. Bawa belimbing. Seger mesti. Mestilah. Kita nikmati belimbing sih. Ono jembatan ini. Ini ada kalen. Buah yang menyegarkan. Mantap. Selesai area yang terbuka. Masuk pertama itu kawasan hutan cemara. Cemaranya kecil-kecil masnya. Ini juga hutan baru ini. Mulai hutan cemara ya, tanjakannya meningkat, tapi masih di bawah 30 derajat. Artinya kalau di jalur pendakian ya masih kategori landai, setengah 4. Tidak melihat pos 3, ya aku harap madang ini. Madang ini pos 4. Bahwa ini ada sayur, ada paha ayam, dan nasi, lalu ada bimbingnya masih 2. Ini 2 di tas ini. Logistik berlimpah logistik. Ambyang. Lalu makan sebuah lo kacang. Nah, mantap. Sambil makan saya mau cerita tentang sedikit misi atau perjuangan dari Pak Jayadi itu yang membangun tempat-tempat ikonik dengan gapura-gapura model Bali atau Hindu, patung dari gerbang pendakian, lalu prasasti atau tugu perdamaian, gong perdamaian, terus sampai ke Patirban atau Wonotirto yang bisa untuk dipakai pemandian. Dulu konsepnya kolam renang. Lalu impian view itu di atas itu mau didirikan warga. Ya. Dia cerita katanya SD saja tidak lulus, tetapi dia pernah jadi kepala desa 2 periode. Dia ngaku SD tidak lulus, tetapi jadi kepala desa 2 periode. Kurang lebih 30 menit madang, istirahat, tutup dengan makan buah bimbing. Sekarang melanjutkan perjalanan karena shelter pos tapak, satu-satunya pos yang ada shelternya. Lalu setelah dari pos 4 tapaknya kian mengecil, menyempit. Wih, ada burung hutan di sini. Menyempit setapak. Kita lihat penampakan depan. Menyempit. Di sini mulai ada Edelweiss. Loh, banyak pohonnya. Kasih kebakaran. Masih tentang hutan atau taman Edelweiss memang gede-gede. Karena ini sudah
melebihi manusia tinggi. Ini kan melebihi manusia. Oh. Jauh sekali. Oh. Ya ada nih 3-4 meter perdunya. Asik. Ada hutan jenis ketiga yang bisa dikonsumsi. Habis ini akan melingkari bukit sana. Mantap. Gos. Alon-alon yang penting melaku terus gitu. Lebih serak dur-dur. Betul-betul seperti taman bunga rumput. Ada kuning, ada putih, yang kering coklat dengan edelweiss. Dominan putih sini edelweiss. Masih merangkak menyisir hutan cemara dengan kemiringan yang tidak terlalu berat. Belum sampai pos 5 sudah hujan kabut. Aduh, di bawah pohon cemara. Langsung panas ngentang-ngentang tadi. Tiba-tiba kabut datang lalu jadi gerimis. Namanya kan hujan kabut. Ini belum sampai pos 5. Mendadak kabutnya naik pekat sekali. Nikmati ya. Santai saja menikmati kabut pelan-pelan saja ya dah. Berhubung tadi sempat hujan kabut, maka celananya jadi basah. Kenapa basah? Nah, perdunya kayak gini, tapaknya ketutup, lalu kabutnya juga pekat. Hujannya panas ini. Ya karena kabutnya lewat. Mengkis. Alun tapi nanjak terus. Slow ini. Ini malah di bawah 20 derajat tanjakan. Tapi terus gitu. Masih ketemu papan penunjuk arah puncak pun Cak Espidil masih nanjak lembut ditemani kabut lembut. Mana lembut oke. Yes, sadu ya. Tentang penunjuk arah puncak ini Sabana 1. Setelah ini depan itu Bulak Peperangan, tapi sebelum Bulak Peperangan ketemu dengan jalur Cetho situ nih, ketemunya di depan situ. Pas 1 jam di tengah-tengah tenaga yang sempoyongan dari pos 4 nanti pas sampai pos 5 Bulak Peperangan. Edelweissnya pink. Dak merah. Yes. Sampailah di persimpangan. Ketemu jalur Cetho. Dan sampai di sini belum ketemu pendaki lain. Ketemunya hanya Wakamsi yang panen ramuan tadi istilahnya.
Ini loh persimpangannya. Pertigaan gede. Depan situ pula peperangan. Mantap. Kalau penandanya sudah warna biru, berarti kita sudah sampai ketemu dengan jalur cetok, karena itu yang penanda cetok. Di depan sana kelihatan warna orange satu tenda. Lumayan lah. Di sana nanti akan menyapa pendaki lain. Di sini anggrek tanahnya banyak sekali. Warnanya ungu, kecil-kecil. Ini anggrek tanah. Bunganya banyak. Tepat pukul 5 sampai di camp area pos 5. Artinya dari monumen perdamaian, tadi gong perdamaian, sampai pos 5 sini pula peperangan itu kurang lebih 4 jam 20 menit, karena berangkatnya jam 1 kurang 20. Jam 1 sampai jam 5 kan 4 jam tambah 20 menit. Plakatnya tidak ada, kosong. Ini batas Kabupaten Jateng, Jatim. Nah, itu batas provinsi. Kalau kabupaten ya Magetan, Karanganyar. Tapi tidak ada satu pun yang camp di sini. Sabana yang ranum, karena ini setengah 6, jadi semacam menyuguhkan untuk orang-orang yang mengaku diri sebagai anak-anak senja. Anak-anak senja kan menikmati senja. Ini kan semburat merah sunset yang random. Sampai di sini belum ketemu pendaki lain. Saya ketok lewati sabana, yo ben ketok sangar benan, ben ketok wonge lah. Sak yo ora diketok ke wonge, wong ngonten. Pas jam 6 kurang 20 dihitung dari gerbang pendakian atau prasasti gong perdamaian itu, pas 5 jam sudah istirahat, makan, dokumentasi. Ini ada satu rombongan
Siluet senjanya asik untuk mendokumentasi. Dari mana kurang tahu, nanti ngobrol-ngobrol. Nikmati malam dengan